Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah nak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah ini. Anggapnya mau mengarpe pangeran, gue tak kayak itu. Itulah kayak modal lapor. Itu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS ada bulan gaji, paham ya? Gue ada dikit. Lalu itu nah, uangnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar itu bayar, jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kautan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak, kalau ditodok soleh, berdiri nih musola di masjid, tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan? Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Uang itu gua makal beung soleh. Jadi kamar si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan.
Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, andaikan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi desa seperti. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora melarat ya tak pisau ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan miso napa goblok. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, wis melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badia, wah dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badia kopiah kok penak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat rohen wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata.
Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata gue kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong Gus, mau tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku orang kalau yang alim kan gak wajib sungkan dong. Bodoh apa? Ngalim ya. Kalau takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah ya jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau sampai mangkal, protes. Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Oh bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus gawat. Kene mobil lah rusak, aku suka ngutak. Cerita dari protes gimana? Kenyataan ini apa? Terus baru dia cerita. Lewat aja jenazah di mangkok. Karena latar belakang saya kan kayak koran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Saya orang nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkle dadi kiai bener. Mana kira usah dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kula piambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok Gus, kok aja nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal biskola garrotin khairan yarah wa ma ya amal biskola garrotin syarran. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan nopo masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diproses, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho nek aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lha bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak,
Yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, kan digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal miskolam kerotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati, marah terus nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah, karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kasih akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar wis disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora siko. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolem, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iki sugih ra karuan wis sugih ro udah anak wae. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ada bocah ayu ngene kok tak tokno ruhin. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno ruhin. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe. Napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender sama gonku edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane sender? Oh. Kentir ala kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat sak sendir mek. Oh dikena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parano itu sih diparani kan tidak omah.
Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya, nak tak kerja kok melayu. Terus dia cerita, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beraga gudin. Buat ini cerita iman, biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu, biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takon aku rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman. Ya ora denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita teng mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang roh, namung kula bagi. Mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik obat niku. Suwe ana atiku apik, maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat.
Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu saja. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, pesowan malah tambah dosa, mungkin haram no. Itu bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulah balik? Lah anak bodoh tenang, saltuan mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Saya elek lagi sementing kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun gak ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kata kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep aduh napa? Ya, sudah sama ora ada sing gede tetep aduh kula. Tetep napa? Sangkem nek tele Gunung Kidul kok aduh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngamek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kayak Ruhin, kasih wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini Ruhin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata ndak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa Gus? Yo krono iku. Takon krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak sekeliwat, ibu misalnya tuh, terus berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup
Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang, kalau ibu mau derek kemana, tidak usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita akan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi lho ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kaidah taklim nomo tutup. Ini penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhir. Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebis, ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue kok. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuwan kula lu kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen omong iki pirang. Kadang kita omongin nek sing mambu wudu ya tak omong. Ya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah kok ndongakno sampe napa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tulung aku iki mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula.
Wong bupati tuan keramat anu. Apa rak mangkel iki ya sopan, artinya dekne yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku lah yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung aku, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ono enggak bingung wong. Tuh tujuh sepuro, mereka berene aku bingung aku tak omongin. Wis punten ayo capek kalau kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku ra njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane miroken awor ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan to paling enggak beda kelas lah kan iso terus. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula jogeman oleh teman-teman. Jenengan anak swarga awor guru jenengan tem sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet nek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dari swarga awor Kanjeng Nabi awor Kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lan kira tawar aku kan. Dadi kowe awor ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi mbok Agus jogeman oleh teman-teman. Mare swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya. Dasar teman-teman ya enak, soleh teman-teman ya berat.